Hai anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan Miss Selvi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah di dalam tubuh didukung oleh organ-organ utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Melalui materi ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang organ-organ tersebut, mekanisme dan fungsinya dalam sistem peredaran darah pada manusia. Komponen penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, jantung, dan pembuluh darah. Komponen darah yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Jenis-jenis pembuluh darah adalah arteri, vena, dan kapiler. Darah merupakan medium transportasi yang membawa zat kimia yang diperlukan tubuh atau yang akan dibuang keluar tubuh. Darah dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan komponen cair dan sel-sel darah merupakan komponen padat dalam darah. Volume plasma darah mencapai kurang lebih 55% dari volume total darah, sedangkan volume sel-sel darah sebesar 45%. Sel-sel darah berupa sel darah merah yang mencapai 99% dan sisanya tersusun atas sel darah putih dan keping darah. Plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel, mengangkut sisa oksidasi makanan dalam sel ke tempat pembuangan, menghasilkan antibodi atau zat kekebalan tubuh terhadap penyakit, serta mengangkut hormon dan enzim. Zat-zat kimia dalam darah yaitu sari-sari makanan, protein yang terlarut yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen, zat-zat sisa hasil metabolisme, gas-gas yang terlarut dalam plasma, enzim, hormon, dan garam-garam. Sel-sel darah dalam tubuh manusia terbagi atas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Mari kita pelajari ciri-ciri dan fungsi masing-masing sel darah ini. Sel darah merah atau eritrosit memiliki ciri-ciri berbentuk cakram bikonkav, di mana bagian tengah lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepi, tidak mempunyai nukleus, dan berwarna kuning kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Dalam setiap 1 mm kubik darah terdapat kurang lebih 5 juta eritrosit. Pembentukan eritrosit terjadi di sumsum tulang. Eritrosit berumur kurang lebih 120 hari. Setelah itu, eritrosit akan mengalami kerusakan lalu dirombak di hati dan limfa. Sel darah putih atau leukosit memiliki ciri-ciri bentuknya tidak tetap, mempunyai inti yang berbentuk bulat atau cekung, tidak berwarna, dapat bergerak amoeboid seperti amuba, dan dapat menembus dinding pembuluh darah yang disebut diapedesis. Leukosit berperan penting dalam proses pertahanan tubuh dengan menghasilkan antibodi dan menghancurkan patogen, yaitu kuman-kuman atau benda-benda asing yang masuk ke tubuh dengan cara menelan patogen tersebut menggunakan plasma sel yang disebut fagositosis. Leukosit dibentuk di dalam sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Jumlah leukosit pada orang dewasa sehat sekitar 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah. Apabila jumlah leukosit seseorang melebihi keadaan normal,
orang tersebut dikatakan menderita leukositosis. Dan apabila jumlah leukosit seseorang kurang dari keadaan normal, orang tersebut dikatakan menderita leukopenia. Leukosit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit atau bergranula yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme patogen, khususnya bakteri. Eosinofil berfungsi mematikan parasit dan menangani alergi. Sedangkan basofil berfungsi dalam proses penyembuhan setelah mengalami peradangan. Bentuk leukosit yang kedua adalah agranulosit atau tidak bergranula yang terdiri atas monosit dan limfosit. Monosit berfungsi sebagai penjagaan kekebalan tubuh dari protozoa, virus, dan memakan sel-sel tubuh yang telah tua. Limfosit terdiri atas limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berfungsi untuk memproduksi antibodi dan limfosit T berfungsi sebagai imunitas zat asing, sel kanker, dan virus. Keping darah atau trombosit memiliki ciri-ciri tidak berinti, tidak berwarna atau bening, dan bentuknya tidak beraturan. Jumlah trombosit normal pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Umur keping darah sangat singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Dan apabila jumlah trombosit seseorang lebih dari keadaan normal, orang tersebut dikatakan menderita trombositosis. Sebaliknya, apabila jumlah trombosit seseorang kurang dari keadaan normal, orang tersebut dikatakan menderita trombositopenia. Skema pembekuan darah adalah sebagai berikut. Ketika terjadi luka dan darah keluar, keping darah atau trombosit pecah, menghasilkan enzim trombokinase. Bersama ion kalsium dan vitamin K, mengubah prototrombin menjadi trombin, mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang berfungsi menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Seseorang yang mengalami kekurangan darah biasanya disarankan oleh dokter harus melakukan transfusi darah. Pada saat melakukan transfusi darah, seseorang harus mengetahui jenis golongan darahnya. Karl Landsteiner dari Austria berpendapat bahwa darah dapat digolongkan berdasarkan sistem ABO. Dalam sistem ini, golongan darah dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Landsteiner menemukan protein yang terdapat pada eritrosit manusia yang disebut agglutinogen. Ada dua macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Dan ada dua macam agglutinin, yaitu agglutinin alfa dan agglutinin beta. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah adalah jenis agglutinogen atau antigen dari pendonor dan agglutinin atau antibodi dari resipien. Karena agglutinin dalam plasma darah resipien dapat menggumpalkan agglutinogen pada darah yang tidak sesuai. Dari tabel reaksi penggumpalan darah yang terjadi pada transfusi darah, dapat disimpulkan bahwa AB merupakan golongan darah resipien universal dan O adalah golongan darah donor universal. AB dikatakan resipien universal karena golongan darah AB dapat menerima darah dari golongan darah apapun, baik golongan darah A, B, AB, dan O. Dan golongan darah O disebut donor universal
karena golongan darah O dapat menyumbangkan darahnya kepada semua golongan darah, baik A, B, AB, dan O. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berukuran kurang lebih satu kepalan tangan kanan dengan berat 250-300 gram. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu perikardium, lapisan yang paling luar sebagai pembungkus jantung, miokardium, merupakan lapisan tengah yang terdiri atas otot jantung yang bekerja tidak sadar dan tidak pernah lelah, dan endokardium yang merupakan lapisan tipis endotelium atau bagian dalam. Lapisan ini membatasi otot jantung dengan ruang serambi dan ventrikel. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan yang berfungsi menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan memompanya ke bilik kanan. Serambi kiri yang berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru yang dialirkan melalui vena pulmonalis lalu memompanya ke bilik kiri. Bilik kanan yang berfungsi menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari serambi kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan bilik kiri yang berfungsi memompa darah yang mengandung banyak oksigen menuju ke seluruh tubuh. Secara periodik, jantung selalu berdenyut tanpa kita sadari. Bahkan saat kita tertidur pun, jantung tetap berdenyut. Jantung tetap dapat memompa darah ke seluruh bagian tubuh sehingga sel-sel tubuh tetap mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Di dalam jantung terdapat saraf khusus yang disebut nodus sinoatrial yang berperan sebagai alat pacu jantung. Pacu jantung inilah yang mengatur irama detak jantung. Pembuluh darah manusia berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Menurut fungsinya, pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Arteri atau pembuluh nadi berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Arteri membentuk cabang-cabang yang disebut arteriola, yang membentuk cabang-cabang yang lebih kecil lagi disebut pembuluh kapiler. Arteri terbesar dalam tubuh bernama aorta yang berfungsi mengangkut darah yang mengandung banyak oksigen dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Vena atau pembuluh balik berfungsi membawa darah menuju jantung. Vena membentuk cabang-cabang yang disebut venula. Venula membentuk cabang yang lebih kecil lagi yang disebut kapiler. Vena yang berhubungan langsung dengan jantung atau paru-paru disebut vena cava. Pada umumnya, vena berfungsi mengangkut darah yang mengandung banyak karbon dioksida, tetapi vena pulmonalis berfungsi mengangkut darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh kapiler merupakan perpanjangan dari arteri maupun vena. Fungsi pembuluh kapiler adalah sebagai tempat pertukaran cairan dan zat-zat kimia seperti oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Perbedaan antara vena, arteri, dan kapiler dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Aliran darah pada arteri meninggalkan jantung menuju jantung pada vena. Pada kapiler, aliran darah dari arteriola ke venula. Letak arteri dan kapiler dalam tubuh tersembunyi dari permukaan tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh. Dinding pembuluh pada arteri tebal dan elastis,
pada vena lebih tipis dari arteri dan kurang elastis, sementara pada kapiler tersusun atas selapis sel dan kurang elastis. Arteri dan kapiler memiliki saluran sempit, sementara vena luas. Arteri memiliki satu katup yang terletak pada pangkal aorta. Vena memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh, sementara pada kapiler tidak terdapat katup. Tekanan darah pada arteri kuat, sementara pada vena dan kapiler lemah. Denyut pembuluh pada arteri terasa, sementara pada vena dan kapiler lemah. Jika terjadi luka pada arteri, darah memancar, sementara pada vena dan kapiler darah menetes. Peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Sistem peredaran darah ini dimulai saat bilik kiri memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan melalui vena cava. Pada peredaran darah kecil, darah mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Sistem peredaran darah ini terjadi saat bilik kanan memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah dari paru-paru yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Tekanan darah menunjukkan tekanan dalam arteri utama. Tekanan darah dapat diukur menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat serambi jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastol. Sistol adalah tekanan darah saat otot bilik jantung berkontraksi sehingga darah dipompa keluar dari jantung. Tekanan darah orang dewasa normal antara 120 mm Hg pada sistol dan 80 mm Hg pada diastol. Denyut jantung terjadi apabila otot jantung berkontraksi. Denyut jantung dapat dirasakan pada arteri yang dekat dengan permukaan kulit, seperti di leher dan pergelangan tangan. Denyut jantung orang dewasa yang sehat dalam keadaan biasa atau istirahat rata-rata berkisar antara 60 sampai 80 denyutan per menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh aktivitas, jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan keadaan kesehatan. Semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka tubuh makin membutuhkan energi dan oksigen dalam jumlah besar. Oleh karena itu, jantung harus memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan energi dan oksigen tersebut. Perempuan memiliki denyut jantung yang lebih cepat dibandingkan denyut jantung laki-laki, karena ukuran jantung perempuan lebih kecil daripada ukuran jantung laki-laki. Kecepatan denyut jantung akan makin berkurang seiring pertambahan usia. Oleh karena itu, makin bertambah usia, makin berkurang pula kebutuhan energinya. Frekuensi denyut jantung akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu tubuh. Peningkatan suhu tubuh mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan proses metabolisme. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida sehingga jantung memompa darah lebih cepat. Orang yang tidak sehat dapat mengalami perubahan irama atau frekuensi denyut jantung menjadi tidak teratur. Kondisi seseorang yang baru sembuh dari sakit, frekuensi denyut jantungnya cenderung meningkat. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah di dalam tubuh kita. Jantung sebagai alat pemompa darah
yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh kita dapat mengalami gangguan atau kelainan. Materi berikutnya, kita akan mempelajari gangguan atau kelainan tersebut. Sampai jumpa dan terima kasih.